Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Janda, NIM 105421108517. Nah, di sini saya akan melakukan keterampilan resusitasi cairan atau yang biasa disebut dengan KVP atau kanulasi vena perifer. Yang dimana indikasinya itu yang pertama itu untuk pemberian cairan sebagai akses obat-obatan intravena, sebagai pemberian resusitasi jika ingin melakukan operasi, dan sebagai pemberian nutrisi secara parenteral. Nah, selanjutnya sebelum melakukan keterampilan terlebih dahulu dilakukan persiapan alat dan bahan. Nah, untuk alat dan bahannya di sini ada larutan disinfektan berupa alkohol atau betadine, salep antiseptik, kasa steril, spuit 1 cc, turniket, kateter intravena berbagai ukuran, larutan intravena seperti NaCl, ringer laktat maupun koloid, sarung tangan, lidocaine 2% untuk anestesi lokal, dan infus atau transfusi set. Nah, selanjutnya setelah mempersiapkan alat dan bahan, kita melakukan penilaian pada airway atau yang bisa disebut dengan jalan napas dan breathing itu atau pernapasannya. Nah, setelah melakukan penilaian maka dilakukan pengecekan pada infus maupun transfusi setnya, yang dimana caranya itu dapat disambungkan dengan larutan intravena berupa ringer laktat maupun koloid. Nah, setelah disambungkan dengan transfusi set dan cairannya maka cairannya itu dapat dialirkan ke saluran infus. Nah, yang dimana pada saat mengalirkan cairan ini kita lihat pada selangnya apakah ada udara atau tidak, dan di sini apakah ada kebocoran pada selangnya atau tidak. Nah, selanjutnya itu untuk kateter intravenanya sendiri dapat dipersiapkan dengan 3 nomor, yaitu nomor 18, 20, dan 22. Nah, selanjutnya itu juga kita mengisi speednya dengan menggunakan lidocaine 2% dan nantinya akan digunakan sebagai anestesi lokal. Nah, selanjutnya setelah melakukan pengecekan pada infus maupun transfusi setnya maka dapat dilakukan identifikasi dan penilaian pada vena yang akan dipilih. Nah, pada saat memilih vena di sini kita dapat memilih vena yang di kaudal bukan proksimal. Nah, yang kedua itu memilih ekstremitas yang tidak dominan, dan yang ketiga itu dapat memilih kita harus memilih di dorsal manus dan tidak menginsersi pergelangan tangan maupun antekubiti. Nah, selanjutnya setelah mengidentifikasi dan melakukan penilaian pada vena dapat dilakukan cuci tangan dan memakai sarung tangan atau handscoon. Nah, selanjutnya dilakukan pemasangan turniket pada antara pergelangan tangan dan siku, itu tepatnya pada pertengahan dari lengan. Nah, selanjutnya setelah memasang turniket maka dapat dilakukan disinfeksi pada daerah yang akan dilakukan tusukan. Nah, setelah dilakukan disinfeksi maka jari pasien dapat dipegang dengan posisi seperti ini. Nah, di sini kita pegang dengan menggunakan ibu jari pada jaringan lunak maupun venanya agar tidak bergerak pada saat dilakukan prosedur. Nah, setelah itu maka dapat dilakukan anestesi lokal dengan menggunakan spuit yang telah diisi lidocaine 2%. Nah, yang dimana pada saat menganestesi ini dia berada di samping vena yang akan dilakukan tusukan. Nah, setelah dilakukan anestesi maka kita posisikan bevel kateter intravena dengan posisi ke atas dengan menggunakan 2 jari, yaitu jari ibu jari dan jari telunjuk. Nah, setelah itu kita posisikan kateter dengan sudut 45 derajat di atas permukaan kulit tapi tidak menembus vena. Nah, pada saat memilih vena dia bisa langsung pada vena, dan yang kedua itu dia bisa di paravena. Nah, pada saat di vena di sini kita langsung menusuk di bagian venanya, tapi pada saat dilakukan hal tersebut di sini dapat terjadi ekstravasasi vena atau terjadi kebocoran vena. Nah, jika dia di paravena atau di samping vena maka di sini kita caranya itu menusuk di samping vena lalu jarum diarahkan ke vena lalu dilakukan tusukan. Nah, cara ini adalah cara terbaik untuk menusuk vena. Nah, selanjutnya setelah itu dapat memposisikan kateter lebih rendah ke permukaan kulit lalu dilakukan tusukan atau menembus vena. Nah, setelah kateter menembus vena maka dapat didorong secara perlahan, begitupun pula dengan ban rimnya sedalam 3-5 mm sehingga ada aliran balik vena.
Nah, selanjutnya setelah kateter intravena masuk sedalam 3-5 mm, maka mandrin ditarik keluar, dan kateter intravena didorong masuk sampai pangkal dari kateter sehingga menyentuh permukaan kulit. Nah, selanjutnya mandrinnya itu disimpan di pembungkus dari mandrin yang tadi. Nah, selanjutnya setelah itu maka kateter intravena disambungkan dengan transfuset atau infus. Nah, setelah disambungkan maka dapat dilakukan pembersihan pada daerah infusnya. Di sini untuk membersihkan darah dapat dilakukan dengan menggunakan cairan intravena maupun salin. Nah, setelah itu agar plester maupun pada saat melakukan fiksasi itu dia dapat merekat dengan baik. Nah, selanjutnya setelah itu dapat dilakukan fiksasi. Nah, fiksasinya ini dia ada 2 tempat. Yang pertama itu di tempat dilakukan insersi dari infus, yang dimana kita dapat menggunakan plester dengan ukuran kurang lebih 5 mm dengan membentuk huruf V. Dan tempat yang kedua itu bisa di tempat penghubung antara transfuset dengan kateter yang ada di permukaan kulit. Nah, juga di sini dapat digunakan plester dengan ukuran 5 mm dan berbentuk V. Nah, selanjutnya setelah dilakukan fiksasi, kita lakukan tindakan pasca pemasangan. Nah, pada saat tindakan pasca pemasangan di sini kita memberitahu kepada pasien kita dapat melakukan imobilisasi atau pengurangan pergerakan dengan cara kita dapat memberikan papan atau alas yang keras pada tangan pasien jika ada indikasi. Nah, selanjutnya itu kita dapat memberitahukan kepada pasien untuk tidak terlalu banyak bergerak, tidak terlalu banyak menggerakkan daerah yang dilakukan infus, agar di sini tidak terjadi pembengkakan, tidak terjadi nyeri maupun perdarahan. Nah, selanjutnya kita dapat memberikan label pada tempat yang dilakukan infus. Nah, di sini itu untuk isi labelnya di sini ada tanggal pemasangan, inisial yang memasang, ukuran dari kateter, dan tempat insersi. Nah, selanjutnya kita juga dapat mencatat di rekam medik. Nah, di rekam medik di sini kita tulis tanggal pemasangan, inisial yang memasang, jenis cairan apa yang dipakai, nama cairan yang dipakai, berapa tetes cairan per menit, sudah berapa banyak cairan yang dipakai, dan sudah berapa lama, dan ukuran dari kateter yang dipakai. Nah, selanjutnya setelah semuanya telah selesai dan infusnya terpasang dengan baik dan sudah dilakukan tindakan pasca pemasangan, maka kita dapat membersihkan alat dan bahan dan merapikan kembali alat dan bahan yang telah digunakan. Nah, setelah itu semua sampah kita buang ke tempat sampah, dan kita mencuci tangan dan handscoon itu dibuang ke tempat sampah medis. Nah, selanjutnya alhamdulillah pemasangan dari resitasi cairan atau kanulasi vena perifer telah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.